Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PLP 1 di SMAN 65 Jakarta akan melaksanakan PLP 1. Saya Selvia Miningtia selaku Ketua Kelompok 4. Saya Erika Nanda Arum. Saya Krisna Yuning Tias. Saya Sofiana Fitri. Saya Cindy Triutama. Saya Robiatul Adawiyah. Saya Almoiza Waromanita Soleha. Saya Putri Nur Fadilah. Dan saya Syifa Umamis. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan melakukan PLP 1 di SMA Negeri 65 Jakarta. Ngapain aja sih kita di kegiatan PLP 1 ini? Nah, di kegiatan PLP 1 ini, kita sebagai calon guru diharuskan untuk mengobservasi ruang lingkup di sekolah. Nah, kita juga mewawancarai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, serta ketua OSIS. Jika kalian ingin tahu ada apa aja sih yang ada di sini atau apa aja sih yang kita lakuin kegiatan selama di sini, tetap stay tune ya. Di sini akan mewawancarai kait apa saja sih yang dibahas dalam proses wawancaranya, yakni tentang kegiatan rutin yang ada di sekolah beserta dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Maka dari itu silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai kepada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum di SMAN 65 Jakarta yang ingin kami wawancarai terkait dengan kultur sekolah, kegiatan sekolah, dan tata kerja yang ada di sekolah ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan Ibu. Saya Dirgawati Dewi, PD. Saat ini Ibu mengajar bidang studi kimia dan sebagai wakil bidang kurikulum. Siswa-siswa ini kan berbeda karakter ya Ibu. Nah, kalau di sini tuh Ibu tuh menilainya gimana sih? Dalam menyiapkan satu layanan pendidikan kepada peserta didik, dan ini memang sebuah tantangan buat sekolah. Maka yang kami lakukan itu biasanya membuat assessment non kognitifnya untuk mengetahui, menggali latar belakang mereka, kehidupan sosial mereka. Itu bisa menjadi dasar kita untuk membuat program sekolah. Dan kalau ditanya kulturnya, memahamkan mereka tentang budaya yang ada di SMA Negeri 65, sisi kedisiplinan, budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Kemudian juga dengan kemampuan kognitif mereka yang beragam itu menuntut adanya diferensiasi, menyiapkan rancangan pembelajaran akomodir perbedaan tadi. Asesmen non kognitif itu bisa menjadi dasar bagi guru ketika menyusun rencana pembelajaran. Ya, tadi kan Ibu jelasin secara kognitif ya Bu. Kalau untuk secara emosional, moral, sama motorik, untuk yang sisi emosional kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita membuat tim, dan tim yang melayani ini, guru BK, dari guru bimbingan konselingnya, di kelasnya, wakasis ya, semua di sini bersinergi lah. Karena ini semua kan menjadi tanggung jawab kita semua. Paling tidak kita membuat program-program bisa membentuk karakter mereka. Karena kan SKL-nya kurikulum Merdeka 6 profil pelajar Pancasila membentuk mereka menjadi peserta didik yang nanti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, punya kemampuan untuk berkebinekaan global. Baik, izin melanjutkan Bu. A65 ini ada kegiatan apa saja ya Bu? Kegiatan di sekolah ini pertama untuk peserta didik intrakurikuler, pelaksanaan pembelajaran. Ada yang ekstrakurikuler, layanan terhadap minat bakat peserta kurikuler. Ada lagi ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Buat gurunya kegiatannya apa saja yang di sekolah ini. Untuk pendidik ya, ada kegiatan yang namanya komunitas pembelajar. Kita para pendidik untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, berbagi ilmu, saling sharing, saling diskusi. Baik Bu, dari kegiatan tersebut kan memiliki struktur-struktur yang ada ya Bu. Yang Ibu ketahui strukturnya apa aja? Struktur yang pertama adalah struktur organisasi SMA Negeri 65. Itu ada kepala sekolah bersinergi dengan Kasubag TU, kepala sekolah dibantu oleh para wakil dibantu oleh para staf, wali kelas. Kemudian karena di sekolah ini ada ruangan-ruangan laboratorium, itu harus ada struktur yang mengurusi laboratorium, kepala lab sampai jajaran ke bawahnya. Berarti struktur dengan baik ya Bu. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam kegiatan itu? Hambatannya biasanya kalau kegiatan-kegiatan intra waktu gitu. Contoh nih, pembelajaran kelas 12 semester 2. Semester 2 itu kan masuknya mulai Januari. Mereka harus sudah ujian semester 6. Maret mereka harus sudah
ujian akhir sekolah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Lutfi, SPD, dan saya sekarang menjabat sebagai staf kesiswaan. Selama Bapak itu menjabat, peraturan dan tertib yang Bapak sudah buat apa aja? Kita banyak sebenarnya, terutama soal kedisiplinan, bagaimana cara berpakaian yang baik, cara datang tepat waktu yang baik, aturan-aturan lain yang di kelas yang tidak boleh dilakukan. Kita menjaga banget yang namanya melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Kita fokuskan kepada sikap yang baik agar keluar dari SMA Negeri 65 Jakarta itu menjadi seorang yang memiliki bekal yang cukup untuk mengabdi di masyarakat. Apa saja sanksi-sanksi tersebut yang diberikan kepada siswa ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran? Jadi kita memberikan sanksi berdasarkan dari seberapa parah pelanggaran yang dilakukan. Misalnya kita akan tegur pertama, kemudian tahapan keduanya kalau misalnya masih melakukan hal yang sama, kita akan berikan skorsing antara 2 sampai 3 hari. Kalau terlambat sanksinya sudah 3 kali kita akan panggil orang tuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kami mohon maaf atas perbuatan perkataan kurang baik. Selain kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kami juga akan mewawancarai perwakilan dari guru SMA Negeri 65 Jakarta. Penasaran nggak sih pengalaman dan ilmu apa saja yang kami dapat? Langsung aja yuk kita simak wawancara pertanyaan dari Sofi, Erika, dan Syifa Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 PLP1. Saya akan mewawancarai perwakilan dari salah satu guru. Tujuan dari wawancara ini yaitu membahas mengenai pembiasaan yang dilakukan di sekolah SMA 65 Jakarta. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Raya Oktaviano. Saya ngajar ekonomi akuntansi. Di sekolah SMA 65 Jakarta ini ada kegiatan formalnya nggak, Pak? Kegiatan formalnya seperti mengajar sehari-hari. Kegiatan informal di SMA 65 Jakarta ini apa aja, Pak? Ada banyak ya, ada pramuka, kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti pencaksilat, ada catur, ada basket, ada volleyball, kemudian ada karate, ada nari, banyak deh. Banyak. Masuknya ke ekstrakurikuler ya, Pak? Iya. Menurut Bapak, manfaat dari adanya kegiatan informal itu seperti apa, Pak? Sangat baik lah, jadi menambah wawasan siswa, kemudian menambah pengalaman mereka, serta yang ketiga membuat mereka mempunyai disiplin ilmu yang mereka miliki. Selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak dalam memberikan menerapkan kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah? Setiap saat kita mengingatkan mereka di kelas maupun waktu mereka masuk datang ke dalam sekolah dan keluar sekolah, apa yang mereka lakukan setiap hari, setiap saat, mau masuk dan mau pulang. Dalam pembiasaan yang sudah dilakukan, apakah sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak di luar sekolah? Pasti itu terbentuk karena memang tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mencerdaskan dan membentuk karakter dia jadinya. Apakah Bapak ini menerapkan kultur berbahasa sekolah di dalam kelas? Bahasa sekolah yang dipakai ya, seperti bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Inggris, kita harus gunakan itu sehingga mereka biasa dan terbiasa menggunakan bahasa yang digunakan. Untuk mengenai pembelajaran, menurut Bapak proses pembelajaran apa yang dilakukan saat Bapak mengajar agar pembelajarannya bisa diterima oleh para siswa? Prosesnya itu mulai dari mereka datang ke sekolah, ada ketemu dengan guru, hormat, salaman, kemudian masuk ke sekolah, pembiasaan pagi, seperti mereka ada renungan pagi, setiap pagi dilakukan, kemudian ada pembiasaan bahasa-bahasa yang lainnya digunakan, sehingga mereka terbentuk menjadi suatu pribadi yang memang unggul di kalangan masyarakat sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami masalah saat melakukan proses pembelajaran? Dan jika ada, bagaimana tindak lanjut yang Bapak lakukan terhadap siswanya? Masalah setiap hari memang tetap ada ya. Kalau untuk saya pribadi, masalah yang paling utama itu adalah mengenai keterlambatan. Kalau mereka sudah terlambat, otomatis mereka tidak dapat pelajaran kan, dan mereka pasti akan bertanya apa yang sudah mereka pelajarin tadi kepada teman-temannya, dan oleh karena itu mereka selalu mengalami kekurangan di dalam melakukan ulangan-ulangan nantinya. Itu dia, jadi mereka harus mendapatkan kembali apa yang mereka tertinggal sebelumnya, itu dia. Jadi penghambatnya itu cuma keterlambatan para siswanya. Iya, keterlambatan. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, di sekolah SMA 65 ini menggunakan kurikulum seperti apa? Terus jika pertingkatan berbeda kurikulumnya, apakah mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah ini? Proses pembelajarannya memang berbeda. Kurikulum sekarang ini kan kurikulum baru, ya, baru untuk diterapkan kepada kelas 1, sedangkan kelas 2 dan kelas 3 itu kurikulum yang masih yang lama yang kemarin.
Jadi ada perbedaannya. Jika perbedaannya itu ditekankan kepada kelas 2 dan kelas 3, ini membuat mereka menjadi bisa heran nanti karena mereka dari semula mereka belum mengetahui, sedangkan kelas 1-nya itu sudah kurikulum baru. Perbedaannya antara itu aja. Iya. Sekian wawancara yang dilakukan oleh Bapak Raya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ketua OSIS di SMA 65 Jakarta terkait program apa yang sedang mereka jalankan dan kegiatan yang mereka lakukan di SMA 65 Jakarta. Untuk lebih lanjut, wawancara akan dilakukan oleh Selvia Mining Tias, Krisna Yuding Tias, dan Al Mawi Zahwa. Berikut proses wawancara yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PLP 1 di SMA 65 Jakarta akan mewawancarai Ketua OSIS di SMA 65 Jakarta. Nama saya Tiasa Gita Rahayu, kelas 11 IPS 2 dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Bagaimana sih kamu sebagai Ketua OSIS untuk supaya bisa ditiru oleh teman-temannya biar anggotanya tuh mengikuti instruksi? Yang paling pertama, kita tetap harus jadi siswa yang baik dulu ya Kak. Mencontohkan menaati peraturan sekolah contohnya. Terus untuk mengkoordinir teman-teman saya biasanya selalu membuat satu visi dan misi bersama sehingga nantinya kita dapat bergeraknya tuh sama-sama dengan satu hati dan satu tujuan gitu. Jadi tetap berjalan searah gitu Kak. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa ada proker saat ini? Terus bagaimana cara mengelola proker tersebut supaya berjalan dengan lancar? Oke, kebetulan kita kemarin baru aja menyelesaikan satu proker yang cukup besar, itu namanya Kilau, di tanggal 4 Februari dari Sabtu kemarin, dan proker yang sedang berjalan saat ini itu ada yang namanya Ellipse. Agar proker tersebut bisa berjalan dengan lancar, biasanya kami mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Kita mempersiapkan entah dalam hal pendanaan, konsep, terus timeline-timelinenya agar proker tersebut tuh bisa mencapai target dan juga tujuan pas hari penjalanannya proker tersebut Kak. Pertanyaan selanjutnya, biasanya tuh setiap berapa bulan sekali sih OSIS itu mengadakan suatu proker di sekolah ini? Kita rutin untuk setiap bulan pasti kita ada acara Kak di sekolah. Kadang mungkin di jeda 2 bulan kita libur dulu untuk mempersiapkan proker ke depannya gitu Kak. Selanjutnya, menurut kamu nih sebagai Ketua OSIS, proker apa yang paling unggul yang dilakukan di sekolah ini? Mungkin kalau untuk di sekolah ini sama di sekolah-sekolah lain pasti punya yang namanya tuh pensi sekolah Kak yang diadakan setiap tahunnya. Jadi kita rutin banget. Kalau di 65 ini namanya itu Gepetra. Dan kebetulan nanti di Gepetra ini kita akan melaksanakannya itu di bulan Agustus Kak. Nah, isinya dari Gepetra ini tuh ada semacam perlombaan Gepetra Cup namanya, dan juga ada performing dari Guestar-Guestar yang nantinya akan kita undang di puncak Gepetra. Selanjutnya itu untuk dananya nih, kira-kira kamu tuh dapat dari sekolah pendanaannya atau bagaimana? Oh, dari MPK OSIS sendiri kita lebih fokus mencari dana tuh ke pihak luar Kak, sponsor dan juga donatur. Jadi benar-benar gencar banget untuk mencari sponsor-sponsor di luar sekolah Kak. Tapi dari sekolah ini kamu tuh dapat dana juga atau enggak? Mungkin beberapa bisa dapat bantuan dari sekolah juga, tapi kita lebih mengutamakan kemandirian kita untuk mencari, untuk mencukupinya dari luar dulu. Kira-kira budget itu mencapai berapa ya kalau buat pensi gitu? Untuk pensi bisa mencapai 200 juta. Menurut kamu, apa kendala yang sering terjadi pada proker yang kamu sedang kerjakan? Kendala yang paling sering terjadi mungkin dalam hal perizinan. Mungkin ada beberapa konsep yang tidak diizinkan oleh pihak sekolah. Tapi dengan solusi itu kita mencoba lagi untuk berkomunikasi gimana caranya agar disetujui. Saya berusaha untuk meyakinkan pihak sekolah agar ini terlaksana dengan baik. Dan yang kedua yang paling krusial banget mungkin pendanaan. Kalau misalkan dananya kurang, kan kita nggak bisa ngejalanin proker ini dengan lancar gitu Kak. Nah, solusinya kita membuat rencana lain gimana caranya proker ini tuh bisa tetap berjalan gitu, walau mungkin ada pendanaan yang harus kita susun ulang nanti. Terima kasih karena udah pertanyaan terakhir. Mungkin ada salah kata atau yang kurang bisa dipahami ya. Terima kasih. Sekian observasi dan wawancara kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Kepala Kurikulum Ibu Virga Dewi SPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Siswaan Bapak Muhammad Lutfi SPD, kemudian Bapak Guru Ekonomi yakni Bapak Dr. Andes Raya Oktaviano SPD, dan Ketua OSIS SMA 65 Jakarta pada Tias Agita Rahayu. Dan terima kasih kepada seluruh staf dan guru SMA 65 Jakarta yang telah mempersilahkan kami untuk melaksanakan PLP 1. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.